Baik, jumpa kembali di channel kami. Pada video part 2 ini kami akan membahas contoh soal SKB atau soal seleksi kompetensi bidang untuk CPNS Kementerian Kesehatan. Jadi kami kira soal SKB Kementerian Kesehatan ini bakal keluar pada seleksi tahun ini. Jadi langsung saja di soal nomor 19. Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A golongan 1, B golongan 2, C golongan 3, D golongan 4, E golongan 5. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah A. Jadi narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika golongan 1. Soal nomor 20. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Keterbukaan, B. Kehati-hatian, C. Akuntabilitas, D. Portabilitas, E. Liabilitas. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah E. Jadi sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut, kecuali liabilitas. Soal nomor 21. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 mengatur tentang A. Balai Kesehatan Mata, B. Praktik kedokteran, C. Penanggulangan zoonosis, D. Pembangunan kesehatan pedesaan, E. Bantuan kesehatan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah B. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 mengatur tentang praktik kedokteran. Soal nomor 20. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang kesehatan lingkungan dikeluarkan pada tahun A. Tahun 2010, B. Tahun 2011, C. Tahun 2012, D. Tahun 2014, E. Tahun 2015. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah D. Jadi peraturan pemerintah yang mengatur tentang kesehatan lingkungan dikeluarkan pada tahun 2014. Soal nomor 23. Puskesmas harus didirikan pada setiap A. Desa, B. Kecamatan, C. Kabupaten, D. 2 desa, E. 2 kecamatan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah B. Jadi puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Soal nomor 24. Program yang tidak diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pensiun, E. Jaminan kematian. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah A. Jadi program yang tidak diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kesehatan. Soal nomor 25. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala oleh suatu lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri minimal tahun sekali. A. 3 tahun sekali, B. 5 tahun sekali, C. 7 tahun sekali, D. 10 tahun sekali, E. 12 tahun sekali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah A. Jadi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala oleh suatu lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri minimal 3 tahun sekali. Soal nomor 26. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program Jamkesmas adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1, B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F Ayat 1, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1, D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 1, E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat 1. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah C. Jadi dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program Jamkesmas adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1. Soal nomor 27. Yang menjadi anggota BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan adalah A. Warga negara Indonesia, B. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, C. Warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri, D. Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di dalam negeri, E. Warga negara asing yang berada di dalam negeri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah D.
Jadi yang menjadi anggota BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di dalam negeri. Soal nomor 28. Pada September tahun 2012, pemerintah menyebutkan besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp22.000 per orang per bulan. Setiap peserta BPJS nanti harus membayar iuran tersebut, kecuali warga miskin yang akan ditanggung oleh pemerintah. Namun pada Maret tahun 2013, Kementerian Keuangan memotong besaran iuran BPJS menjadi A 16.500, B 17.000, C 17.500, D 18.000, E 15.500. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah E. Jadi pada tahun 2013, Kementerian Keuangan memotong besaran iuran BPJS menjadi 15.500. Soal nomor 29, mensana in corpore sano memiliki arti di bawah ini. A. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. B. Dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. C. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. D. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. E. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah C. Jadi mensana in corpore sano memiliki arti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Soal nomor 30. Untuk mencegah adanya penyakit demam berdarah, maka harus dilakukan 3M, yakni A. Menguras, mendaur ulang, menutup. B. Menguras, mendaur ulang, menutup. C. Menimbun, menutup, mendaur ulang. D. Menimbun, mengubur, menguras. E. Menguras, menutup, menimbun. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah E. Untuk mencegah adanya penyakit demam berdarah, maka harus dilakukan 3M, yakni menguras, menutup, dan menimbun. Soal nomor 31. Program Keluarga Berencana atau KB mulai diterapkan di Indonesia pada tahun A. Tahun 2000, B. Tahun 1970, C. Tahun 1960, D. Tahun 1980, E. Tahun 1990. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah B. Jadi program Keluarga Berencana atau KB mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1970. Soal nomor 32. Slogan dari program Keluarga Berencana atau KB adalah A. Banyak anak, banyak rezeki. B. 2 anak cukup. C. Lebih dari 2 anak cukup. D. 2 anak lebih baik. E. Kurang dari 2 anak. E. Kurang dari 2 anak baik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah D. Jadi slogan dari program Keluarga Berencana KB adalah 2 anak lebih baik. Soal nomor 33. Tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit merupakan tindakan A. Malpraktek, B. Tepat guna, C. Gagal praktek, D. Anestesi, E. Human error. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah A. Jadi tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit merupakan tindakan malpraktek. Soal nomor 34. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang melayani kesehatan pada tingkat A. Kota, B. Kecamatan, C. Kabupaten, D. Desa, E. Provinsi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah B. Jadi puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang melayani kesehatan pada tingkat kecamatan. Soal nomor 35. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di BPS. 2. Bidan D5 menjadi standarisasi pelayanan BPS di Indonesia. 3. Meningkatkan kompetensi BPS berdasarkan hasil penelitian. 4. Mewujudkan BPS yang handal, kompeten, dan profesional dalam pelayanan melalui standarisasi dan kegiatan yang berkesinambungan. 5. Mewujudkan rasa aman, nyaman, dan kepuasan bagi BPS dan pengguna jasa. Menurut data di atas, yang termasuk visi dari Bidan D5 adalah A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 adalah B. Jadi menurut data di atas, yang termasuk dari visi Bidan D5 adalah
B dan D5 menjadi standarisasi pelayanan BPS di Indonesia. Soal nomor 36. Pada usia 1-3 tahun, anak diperkenalkan kepada aturan dan disiplin yang berkaitan dengan A. Kepatuhan, B. Kebersihan, C. Tumbuh kembang, D. Kemampuan psikomotor, E. Kebiasaan BAK dan BAB. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah D. Jadi pada usia 1-3 tahun, anak diperkenalkan pada aturan dan disiplin yang berkaitan dengan kemampuan psikomotor. Sekian pembahasan kita pada video part 2 ini. Semoga bermanfaat untuk menjadi acuan belajar pada persiapan seleksi SKB atau seleksi kompetensi bidang Kementerian Kesehatan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.